akhirnya kita bisa ketemu lagi. Berapa puluh tahun ya? Berapa puluh tahun dah. Aku mulai nggak aktif, nggak begitu suka kuliah itu tahun berapa ya? 86. Nggak pernah ketemu soalnya pas kuliah. Ya, 86 itu aku mulai ngapain kuliah itu. Nah, lebih suka berteater sama naik gunung. Kan piro lah gunung? Berapa kali? Ini sekarang kemarin itu pendakian ke 303. Ini nanti 304 berarti. Saya mau 300 saja. Nah, target tahun, iya target tahun ini itu sebenarnya 300. Nah, ternyata melebihi lah. Target untuk tahun depan itu sampai Desember tahun depan itu 400. Jadi ini ya dianggap nyelengi. Nyelengi mendaki. Nyelengi mendaki. Nah ini kebetulan anakku yang turun. Oh, gitu. Anak nomor berapa? Anak nomor 3. Anak nomor 3. Suka mendaki. Ini suka baru 3 kali. Oh, 3 kali. Kemana saja? Pertama itu di Sindoro itu sempat. Ya, saya sendiri waktu mendaki nggak merasa apa-apa, tapi ketika anak saya mau mendaki kok rasa kuadernya luar biasa, nggak bisa tidur. Wajar, nah itu wajar. Tapi semalam nggak bisa tidur. Pendakian sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Nggak kayak kita dulu. Ya kalau dulu kan kita harus beli peta, terus kita cari desa tertingginya dan sebagainya kan. Terus dari desa tertinggi itu baru kita cari informasi tentang ini ada ndak rutenya ke atas. Nah sekarang enggak. Jadi di internet itu juga ada, jadi pendakian Gunung X gitu ya. Itu nanti ada berbagai alternatif via mana. Nah, itu ada basecampnya. Dan semua sudah diatur di basecamp. Termasuk saya sudah bilang sekarang ini sudah jelas memang jalannya sudah jelas. Jalannya sudah jelas. Ya. Sekarang beberapa gunung itu malah kayak Ciremai, Semeru itu sudah menetapkan masa pendakiannya. Jadi misalnya gini, di Ciremai sama Semeru itu kan mendaki sampai titik tertentu atau boleh sampai puncak, atau kalau di Semeru itu kan hanya boleh sampai Kalimati kalau nggak salah. Itu 2 hari 1 malam. Ya, kalau melebihi itu pasti mereka sudah dicari. Jadi ada rangesnya, ada tukang mencari itu, mengontrol rute. Jadi selama anak tidak bikin rute sendiri itu aman. Terus dia juga harus memiliki pemahaman tentang ketinggian, terus perlengkapannya memadai, sama syukur-syukur ada komunikasi, ada alat AT itu, perbekalannya cukup. Kalau bisa punya pemahaman tanaman ini bisa dimakan, ini tidak, itu sudah cukup, aman. Kalau kita dulu berarti ngawur ya? Kamu yang ngawur, aku enggak. Artinya setiap pendakian kan aku belajar. Kan beberapa kali pendakian itu kan aku sering sendiri juga kesasar. Nah ketika kesasar itu aku belajar tentang survival. Terus 14 hari di Gunung Slamet itu kan pilihannya hanya aku mau mencoba makan atau mati kan. Sudah mengalami itu. Ya, jadi saya mengalami hal seperti itu. Tapi yang sebelum itu ya kamu bener, kita banyak ngawurnya. Nggak punya apa-apa, iya. kan minim sekali. Iya. Di bawah untuk ukuran sekarang, pendakian zaman dulu itu isinya cuman nekat sama ngawur. Nekat ngawur. Iya. Itu kan. Jaket ya seadanya, sepatu seadanya. Sepatu seadanya. Bekal? Bekal, nek kamu dulu sering bawa apa? Nek aku kan seringnya kentang. Kamu apa? Nggak bawa ya Pak. Masa nggak bawa roti-roti gitu? Hah? Enggak ya? Masa gila?
Wah, aku nek ngerti kamu zaman itu kan berarti wah itu bukan hanya Hendro itu, Mbak Hendro berarti. Sekti berarti. Nah itu nek minum, nek turunnya minumnya kan air-air yang mengalir itu. Iya, kan, Mbak. Minumnya lewat sawah kan ada airnya itu, Mbak. Minumnya itu, Mbak. Dulu minumnya itu. Lah terus gimana ini setelah mendaki gunung sekarang jadi fun, jadi tren, pengen balik mendaki lagi ya? Nah, kalau bener itu mah ingin seneng. Lah mbok sekarang aja yuk ikut ke laut. Udah uji coba hari Sabtu yang lalu. Oh, uji cobanya ke Mongkrang itu. Mongkrang. Enggak ya, kita coba aja. Terus sama keluarga semua ikut. Terus masih bisa. Oh iya toh, berarti namanya belum tidak toh. Masih bisa mengalahkan. Masih Hendro toh namanya. Masih bisa kalahkan Pak. Terus terhadap udara dingin gimana? Adaptasi kamu? Nah, kalau kemarin ya nggak begitu dingin. Iya kalau Mongkrang, tapi kan terasa di tubuh ada yang terganggu nggak? Enggak. Oh, enggak. Berarti masih kuat, tinggal jalannya harus pelan-pelan. Ya nanti kapan-kapan kita coba lagi ke agak tinggi misalnya ke Ungaran itu bisa. Ungaran itu ditempuh berapa jam? Ya rata-rata 4 lah. 4 jam. Lewat ini ada rute baru yang bagus itu. Lewat Perantunan. Perantunan itu berarti Bandungan itu naik. Itu ada ojeknya juga. Sampai ke ini, sampai ke base campnya. Anak tertarik itu, tertarik pengen ngikut. Bagus itu. Rian ikut Mas. Ya, bagus. Anu aja toh reuninya kita dulu ke keluargamu sama keluargaku, nanti kita hubungi Bayu bisa gabung nggak gitu loh. Jadi kalau pas Bayu repot ya udah kita berangkat sendiri toh. Nah, pas Bayu bisa kan malah syukur alhamdulillah. Nah, terus ini biar anakmu tak ajak nggak apa-apa? Kemarin kan ya teman mama yang namanya Alex mau ke sini loh, disambut seneng. Kalau itu tahu ya bisa ketemu. Ya wes nanti saya ajak ya. Terus dengar mau langsung ke laut, nah kamu mau ikut ya? Kalau diajak ya saya mau. Oh tak ajak, kita ajak. Kalau diajak ya mau. Yakin aku, yakin. Tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Yang penting kalau musim hujan begini ya ada hujan. Terus ini nanti mungkin ada perjalanan malam, jadi ya baterai. Kalau peralatan ya anak saya tuh sudah punya, kan ya sudah yang di era ini sudah tahu. Ya. Sudah pendaki milenial berarti alatnya sudah lengkap. Beda kalau kita dulu tidak punya apa-apa udah. Ya. Mantel aja nggak punya ya, nggak pernah. Kalau saya dulu seringnya bawa ponco itu yang bisa dibuat tenda darurat itu. Nanti kalau anak saya jadi ikut titip ya? Ya sudah pastilah. Jadi ceritanya ini enggak. Oh, aku nggak dendam dulu sering buat tinggal. Alasan anakku ditinggal. Nah, jadi akhirnya jadinya begini Lur, karena aku belum bisa ngajak mamanya, anaknya tak ajaknya dulu. Halo Lur, nah ini kita lagi ada di base camp ya Mas? Base camp Cemoro Kandang. Base camp Cemoro Kandang, kita lagi siap-siap mau naik via Cemoro Kandang. Nah ini cuacanya lagi hujan kayak gini Mas. Kenapa hujan-hujan tetap nekat mendaki? Masalahnya musim di Indonesia itu cuma ada musim kemarau sama penghujan. Nah kalau musim penghujan nggak naik berarti masa pendakiannya berkurang toh, olahraganya juga berkurang toh. Jadi ini kita ngajak si gendut Maku gendut Akio. Jadi kita mau keluar dari zona nyaman. Biasanya itu kan kalau hujan-hujan gini enaknya
tidur, mancal selimut, ya toh, mau makan aja GoFood. Nah ini sebenarnya kita mau ngajari si Akio kalau mendaki di musim hujan itu seperti apa. Jadi nanti kalau besar dia mendaki sendiri tanpa orang tuanya dia udah ngerti, ya Kak? Nah ini kita ngajak jagoannya Mbak Hendri nih. Nah ini diantar sampai sini. Mbak gak kepengen ikut naik Mbak? Kapan-kapan. Nanti kasih tahu ya Mas dulu, ya. persiapan dulu, olahraga dulu. Olahraga dulu. Nanti dikasih tahu tempat di mana ini yang kena hipo itu. Mas, piye Mas? Belok-belok kan copet. Denger ceritane. Kan copet. Kan Ibu ketemu sama Om Malek. Gimana? Belok kan copet. Ya rasanya itu seneng, bangga. Copet. Ternyata ibu itu juga pendaki. Ya, moga-moga bisa ngelanjutin atau mungkin malah lebih banyak mendakinya daripada ibu. Piye Mbak? Iya Mbak, ijek kuatir Kak? Udah sama seniornya. Oke, kita mau OTW. Ini sudah jam 6. Terima kasih sudah diantar sampai sini. Nggih. Nih bosnya nih. Sedulur. Gak apa-apa. Ya. Banyakan makan sebelum naik, minta lemonilo dulu. Yuk lanjut. Ayo Brut. Sampai pos 1 jam 7 lebih 5. Selamat pagi. Kita cari tanaman yang bisa dimakan untuk sarapan Mas Alek. Ini jamu katanya. Pahit ini. Yuk kita rebus yuk.
Salam lestari. Salam lestari. Jadi begini Lur, hari ini saya mencatat sejarah. Ini pertama kali sepanjang ini sebenarnya akan menjadi pendakian ke-304 tapi kita batalkan. Jadi ini pertama kali dalam hidup saya membatalkan pendakian. Ada rasa apa ya? Ada rasa kecewa ya. Malu pada diri sendiri ya. Tapi ini keputusan paling logis karena ya berbagai pertimbangan. Jadi selain saya mendaki Lawu itu sudah bingung sendiri menghitungnya. Saya juga pernah 40 hari bertapa di Lawu. Jadi saya kira-kira akan seperti apa kondisinya. Meskipun tidak bisa memastikan, tapi saya bisa meraba kecenderungannya. Jadi kalau hujan ini tiba-tiba jadi cerah ya kira-kira di atas badai. Nah kalau badai yang pernah saya alami itu akan sangat miserable, sangat menderita sekali. Karena kalau jalan kaki pasti terlempar ke jurang, itu harus merangkak. Nah kalau merayap dalam kondisi tanah basah itu sama dengan membuka pintu untuk hipotermia. Dan di atas dinginnya bukan main kita pasti. Karena tahun 86 itu saya sama mamanya Fauzi sudah hampir mati kena hipo. Masa hal begitu mau kita ulang kan tidak mungkin. Karena apa? Karena mendaki bisa kita ulangi, tetapi hidup tidak bisa diulangi. Oh ya, kami beristirahat di pos 1 Cemoro Kandang dan saya lihat kondisinya cukup memprihatinkan. Jadi kalau sedulur-sedulur ada yang mau bantu untuk merenovasinya, tadi saya sudah ngobrol sama Mas Kico. Kalau untuk tenaganya teman-teman sanggup, jadi mereka bisa mengerjakannya. Kesulitannya ada di materialnya. Ya. Jadi dibutuhkan beberapa lembar seng. Kalau ada yang mau bantu nanti kita sertakan nomor rekeningnya Mas Kico, silakan dibantu. Gitu ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepeduliannya. Oke. Salam lestari. Belum guys. Kira-kira bulan apa Mas nek mau ke Tembing? April wis nenggo kok. Mas Fauzi, gimana nggak jadi naik perasaannya? Ya kalau rasa kecewa sih tetap ada. Tapi ya berhubung cuaca dan berbagai faktor kan harus dipertimbangkan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Jadi ya kecewa itu dipikirkan lah. Daripada kita bertaruh nyawa, kehilangan nyawa di atas hanya karena ngotot pengen ke puncak, mending kita turun aja. Kecewa itu bisa diobati nanti. Toh saya juga sudah pernah naik ke Gunung Lawu. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Mas Kico, jenengan kan pawange Lawu toh, carone. Sing duwe Lawu lah. Nah itu nek menurut jenengan nek kondisi cuaca kayak gini nih piye toh Mas? Memang tidak memungkinkan. Lebih baik kita balik kanan daripada kita maju. Tapi misalnya ya, misalnya kita nekat tetap naik, dan jenengan piye? Menyarankan nggak usah apa tetap jenengan ikut? Lanjut nggak masalah, yang penting untuk perlengkapan peralatan medis safety semua. Tapi nek disuruh milih tetap naik apa balik? Balik. Oke. Ya itu. Gunung nggak kemana-mana ya Mas? Ya, gunung nggak kemana-mana, yang penting kesehatan, keselamatan, kondisi. Oke.
nyetoti. Nah, randu tangan ini malah tak pati, Mas. Nah, kayaknya dia punya zat sing iso gak gawe geliyen. Kokean geliyen ya. Apa? Pacet. Di mana ada? Pacet mboten pedas, mboten dipangan, tapi nak nyamuk. Nyamuk ya kosong. Nak pacet mboten enten sing nemplek. Ungaran ini kan masalahnya nek udan ini kan pacet. Heeh. Ini pacet mriki kalih ungaran gitu. Nak mriki mboten enten sing nemplek. Kendek tapi rada ekstrim ki anu Mas. Natas angin. Mulya. Ada punggung naganya. Bukit niku. Nggih. Ayo. Jadi ini saya serahkan kembali Mas Fauzi pada Mbak Hendri, pada Mas Edi. Mohon maaf pendakiannya terpaksa saya batalkan karena bagi kita yang penting kalau mendaki itu keselamatan, bukan mencari sensasi. Karena mendaki selalu bisa diulang di lain kesempatan, tapi keselamatan tidak. Begitu. Ya, terima kasih kepada Om Alek dan Mbak Dia yang telah mendampingi dan kerso mengajak anak saya untuk belajar mengenal alam, yaitu mendaki gunung. Yang sebenarnya saya bangga sekali karena pendakian ini didampingi seorang profesional yang tahu persis kondisi alam dan gunung atau pegunungan. Namun kenapa kok ini sampai tidak jadi ke puncak? Nah, ini yang kami perlu mengetahui ya, sehingga bisa untuk pengetahuan ke depannya. Ya. Jadi begini, kemarin waktu mendaki sama Mas Fauzi itu dari base camp itu kan udah hujan. Perjalanan menuju pos 1 itu karena sebelum mendaki itu saya celakanya mengganti rokok saya dari ini filter menjadi kembali ke kretek. Ternyata itu sangat menyita ketahanan paru-paru saya, sehingga di pertengahan jalan itu sudah terasa dada mulai sakit. Kemudian pada gilirannya ini membuat mata mulai berkunang-kunang, bahkan saya sudah mau pingsan. Di sisi lain kaki terasa mulai kram, sehingga akhirnya saya minta porter sama dia sama Akio anak saya itu untuk duluan aja ke atas. Tidak perlu sampai pos 1, tapi pokoknya ada tempat datar, kita dirikan tenda saja supaya saya bisa segera beristirahat. Nah, Mas Fauzi ini yang bagian nemeni saya, berjalan paling belakang maksudnya. Nah, rupanya kondisi masih bisa dipaksakan sehingga kami bisa mencapai pos 1, tapi hujannya nggak berhenti. Nah, sepanjang malam itu hujan terus aja, nggak ada jedanya. Dari atas itu juga ada beberapa yang turun, pendaki yang turun dan menyampaikan bahwa di atas terjadi badai. Nah, kemudian ketika tidur itu saya mengamati juga kan, si Akio itu biasanya di gunung yang tinggi sekalipun ketika dingin dia nggak pernah mau pakai sleeping bag, bahkan seringkali jaket dilepas. Tapi tadi malam itu dia sudah pakai jaket, pakai sleeping bag, tidurnya gemeter. Sambil tidur itu sambil gemeter begini. Berarti ketahanan tubuhnya sudah hampir sampai batas. Nah, menurut pengalaman sampai batas tertentu dia akan mulai muntah-muntah. Tetapi kan biasanya itu terjadi dekat sama puncak, bukan pos 1. Nah, sedangkan dari Cemoro Kandang untuk sampai ke puncak berarti ya kira-kira ada 7 pos lah, kalau dianggap puncak itu juga sebuah pos, itu kan ada 7 kira-kira. Kemudian
ibunya dia itu tidurnya itu sudah kayak udang, Mas. Jadi sudah melungker, itu sudah mau dikeloni, dibikin tegak itu udah tidak bisa, jadi melungker kayak udang itu. Ini juga dia memang kurang tahan dingin, tetapi kalau melungkernya itu terjadi di pos 1, sementara pos 1 ketinggiannya 2100, Lawu itu ketinggiannya 3200 berapa begitu, ini berarti masih jauh gitu. Nah, artinya batas toleransinya ini mungkin sekali terlewati. Nah, malam-malam itu seperti biasa kalau mau mendaki kan saya meditasi. Nah, ada benang merah antara saya dengan Lawu. Mungkin karena saya pernah bertapa 40 hari ya di sana, sehingga gampang dilihat dengan meditasi. Yang terjadi itu ada beberapa kemungkinan. Nah, di antara beberapa kemungkinan itu yang terbaik itu adalah kami tidak mencapai Hargodumilah, itu puncak tertingginya. Jadi kami hanya bisa ke Hargo Dalem yang masih ada warung-warung itu, kemudian di situ terpaksa berhenti. Karena apa? Karena hujan. Jadi di perjalanan kami akan tetap kehujanan. Kemudian apabila hujan berhenti, yang terjadi badai. Nah, badai sama hujan itu ya sama buruknya. Kalau terjadi badai, sementara yang sudah-sudah kalau di Lawu itu, kalau badai kita harus merayap, nggak bisa berdiri, karena kalau berdiri kita terlempar oleh angin. Nah, sekarang kalau kita dalam kondisi merayap, badan ini, pakaian ini bersentuhan dengan tanah yang basah atau batu yang basah, ini sudah pintu masuk terhadap hipotermia. Sehingga dalam meditasi saya sempat terlihat juga bahwa Akio itu akan mengalami hipotermia. Nah, kalau hipotermia berarti dalam keadaan apapun harus turun, padahal tasnya besar-besar. Kami memang bawa porter 1, tapi kan berarti yang bawa beban berat itu si Mas Ico ini, porter ini, kemudian dia dan Mas Fauzi. Nah, kalau 3 orang ini bawa beban berat, sementara Akio ini harus dipapah, nah ini sudah kesulitan tersendiri. Akhirnya dengan mempertimbangkan bahwa apa yang bisa dicapai melalui pendakian itu, yaitu puncak Hargo Dalem sama Rekosone, itu nggak cucu gitu. Karena itu saya putuskan, oke lah, kayaknya kita nggak melanjutkan. Nah, begitupun pagi-pagi itu saya sudah nyuruh dia untuk coba dibuka tendanya, dilihat cuacanya seperti apa. Nah, dia bilang, cerah kok Mas. Loh, kok nggak sama meditasi saya. Beberapa saat kemudian itu turun hujan, berarti oh ya, berarti benar. Itu saya masih belum final memutuskannya. Saya tanya porter yang juga jadi ranger kan di sana, Mas Kico itu. Nek situasi begini menurut panjenengan bagaimana? Nah, dia juga menyarankan, kita tunda aja, jangan diterabas, risikonya terlalu besar. Nah, karena segala hal yang kita lakukan tadi, termasuk analisa, info pendaki lain, info dari porter, meditasi, semua mendukung ke arah membatalkan. Akhirnya ya saya batalkan, meskipun bagi saya ini sangat mengecewakan. Karena apa? Karena ini baru pertama kali saya membatalkan sebuah pendakian yang saya lakukan sejak tahun 1984 sampai sekarang. Ini sebenarnya akan jadi pendakian ke-304, tapi itu dicoret. Jadi nggak jadi gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, keselamatan rasanya lebih penting daripada sekedar mencatat saya sudah mendaki sekian kali. Saya memahami sekali itu, memang sekali. Walaupun mungkin Mas Fauzi kemudian Om Alek juga kecewa, saya juga agak kecewa. Namun karena itu suatu keputusan yang menurut saya terbaik, itu tidak menjadi masalah. Toh nanti masih ada waktu ya, betul. Gitu. Dan juga mungkin nanti kalau ada waktu, barangkali di lain kesempatan, mungkin kalau pasti, juga mungkin Mas Fauzi ada waktu longgar, kemungkinan mau ikut belajar. Siap, mungkin. Itu.
Tapi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Ini sudah merupakan suatu pelajaran yang besar. Coba kalau misalnya kami sendiri nggak mungkin untuk sana walaupun baru ke pos abu. Karena seperti kemarin saya bayangkan ketika panjenengan ke atas itu, saya yang di bawah saja di musola itu sudah kedinginan sama mamanya Fauzi. Saya kemudian dibalut dengan rokoknya itu atau muknanya itu. Akhirnya masuk mobil, masuk kendaraan bisa agak hangat sedikit. Nah, kemudian saya sebenarnya juga merasakan, nah seperti ini kok naik ya, apa nggak kedinginan, nggak begini, nggak begitu. Tapi saya tetap merasa tetap karena bersama Mas Alek yang saya yakin itu sudah berpengalaman. Dan tadi pagi saya bangun setengah jam 4 lah, jam setengah 5 itu saya lihat ke arah tenggara gitu, kelihatan, wah ini saya senang sekali. Ini mungkin bisa melihat matahari terbit, saya bilang gitu. Tapi saya lagi nggak apa-apa itu, gitu. Saya kira itu keputusan yang terbaik. Dan Mas Fauzi gak usah terlalu kecewa, itu keputusan kita bersama yang terbaik. Masih ada waktu untuk kedepannya lagi seperti itu ya. Saya mau tanya ini Mas Fauzi, apa pelajaran yang bisa dipetik dari ini? Jadi pelajaran kali ini itu bahwasanya puncak itu bukan hanya sekedar untuk eksistensi terus menggapai puncak, tapi ingat keselamatan itu penting ya. Betul. Jadi utamakan keselamatan, puncak itu hanya bonus. Iya, betul. Jangan egois, ngotot harus sampai puncak. Jangan, karena itu akan membahayakan sekali. Mungkin nyawa kita bisa melayang, dan terkadang ya pengorbanan itu terlalu berat. Ya. Dan hasilnya itu gak sepadan dengan pengorbanan kita. Jadi mending balik aja demi keselamatan kita bersama. Lain waktu kan masih ada kesempatan lagi. Jadi ya itu adalah keputusan terbaik untuk balik. Terus ini kalau mau melihat apakah cuaca yang berkabut atau mendung itu kira-kira akan menjadi cerah apa tidak, apa saja yang harus diperhatikan? Itu tergantung ke mendungnya, terus angin. Jadi kalau mendungnya tebel, terus itu ada angin, mungkin malah itu nanti hujan apa? Jadi begini, kalau cuacanya hujan, gelap, awan banyak berkumpul dan itu pekat, kita bisa melihat ini akan menjadi cerah apa tidak itu berdasarkan yang pertama, anginnya kenceng enggak? Ya. Kalau anginnya kenceng, maka bisa diharapkan suatu saat nanti entah berapa menit atau jam matahari muncul. Ya. Itu satu. Kemudian kelembapan udaranya seperti apa? Apakah uap air itu tercium oleh hidung enggak? Kalau uap air itu tercium oleh hidung berarti ini hujan lagi. Itu. Kemudian matahari sempat bersinar enggak? Tetapi kalau matahari hanya bersinar sebentar kemudian tertutup mendung lagi, berarti kira-kira di atas badai. Karena apa? Karena matahari yang bersinar ini menimbulkan kehangatan, di mana kehangatan ini berarti kerapatan udaranya berkurang. Nah, sekitar ini kan masih dingin. Nah, ini udara akan masuk ke sana. Nah, itu yang mengakibatkan badai. Jadi kira-kira seperti itu pelajaran yang bisa diambil. Jadi kalau suatu ketika mendaki sama teman-temannya, apa yang kita dapatkan kemarin bisa diaplikasikan. Sedikit tanya Om. Yeah. Badai yang saya tanyakan badai karena yang hubungannya dengan geografi, saya penasaran. Apakah ada antara gunung satu dengan yang lainnya, khususnya yang ada di posisi geografis di Indonesia, apakah sama? Mungkin sama atau mungkin jenis badainya berbeda, atau mungkin gunung X tidak ada badai, atau bagaimana? Setahu saya hampir di semua gunung bisa terjadi badai karena perbedaan suhu itu. Tetapi yang saya alami sendiri ini berdasarkan pengalaman empiris. Kalau di Sindoro itu misalnya itu badainya lebih banyak berupa puting beliung itu. Jadi angin yang berputar itu. Kalau di Lawu terus Merbabu itu biasanya dari satu sisi tapi keras sekali.
Saya pernah melihat seorang pendaki dari Solo mendaki Merbabu di tempat yang dinamakan Jembatan Setan itu. Dia masuk ke jurang meskipun tidak meninggal tapi luka-luka itu karena ini kan seperti jalan setapak, kiri kanan jurang. Nah, ini kena angin, wup, itu dia dengan kariernya itu bisa jatuh ke jurang. Makanya ini menjadi apa ya, pertimbangan untung ruginya apa sih untuknya kalau kita paksakan dengan peluang seperti itu gitu. Jadi karakter badainya memang beda-beda, tetapi peluang terjadinya badai kira-kira sama lah. Terus gini, yeah. Kalau misalnya terpaksa nih, untuk pengetahuan Mas Pamisi juga, Yeah. kita sedang naik memuncak itu, terpaksa kena badai misalnya, itu apa langkah berikutnya yang harus diambil? Tiarap. Tiarap. Ya, jadi harus menempel di tanah, dan ini dipakai semuanya untuk mencengkram tanah. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu di Lawu. Waktu saya naik lewat Cemoro Sewu waktu itu. Jadi kita sampai di medan yang hanya batu sama kerikil itu, tiba-tiba gelap, angin kencang sekali. Saya perintahkan seluruh tim untuk tiarap, semua tiarap. Gitu. Nah, kalau kemarin terjadi seperti itu kan parah sekali karena habis hujan, ini becek, kita tiarap di situ. Nah, badainya selesai, kita kena hipotermia. Gitu. Dan hipotermia adalah pembunuh nomor 1 para pendaki. Penyebab pertama. Ya, penyebab paling utama ya. 80% kira-kira orang meninggal di gunung karena hipotermia. Oke, begitu ya. Sekali lagi saya serahkan dan mohon maaf, saya berjanji suatu ketika kita akan menebus ini, tetapi dengan cara yang safe. Ya. Ya. Oke, siap. Oke. Ya, sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih pada Om Alex dan keluarga yang sudah bersilaturahmi ke gubuk kami di Sragen ini. Ya. Insya Allah nanti ada kesempatan saya juga akan main bulan-bulan, Kami tunggu ke sana. Ya. Saya terima kasih juga untuk kepercayaannya. Tidak banyak orang yang menitipkan anak. Dan yang paling penting adalah terjalinnya keluarga Siap, ini. iya, Ya karena sudah berapa puluh tahun? Iya, iya. 23 tahun. 33 tahun. 33 tahun ini ketemu luar biasa. Makanya kemarin itu saya tanya sama mamanya, ini kok iso dapat nomornya Mas Alex dari mana? Dari grup ya. Iya. Terima kasih.